Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6 pada tema 5 subtema 1. Ada 5 muatan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah PPKN tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Bahasa Indonesia tentang formulir, IPA tentang magnet dan sifatnya. IPS tentang kerjasama di ASEAN, dan SBDP tentang reklame. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang IPA, yaitu magnet dan sifat-sifatnya. Magnet adalah benda yang dapat menarik logam tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contoh dari benda magnetis diantaranya adalah besi, baja, dan nikel. Kemudian, untuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Contohnya seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Oke, berikutnya kita akan mengenal kutub-kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu ada kutub utara disimbolkan dengan huruf U dan kutub selatan yang biasa disimbolkan dengan huruf S. Jika dua kutub sejenis, apabila kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka keduanya akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, yaitu kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian, macam-macam bentuk magnet. Magnet batang bentuknya seperti batang, magnet silinder seperti silinder, magnet ladam bentuknya seperti huruf U, magnet jarum seperti jarum yang biasanya ada pada jarum kompas, dan magnet lingkaran bentuknya seperti lingkaran. Oke, berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Magnet memiliki gaya tarik ya, atau gaya magnet. Kemudian, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Kutub senama tolak-menolak ya, artinya apabila kutub utara didekatkan dengan kutub utara akan tolak-menolak. Demikian juga kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan maka akan tolak-menolak. Selanjutnya, kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Contohnya, apabila kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan tarik-menarik. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Misalnya, paku dibungkus dengan plastik, maka paku tersebut masih bisa ditarik oleh magnet. Kemudian, magnet dapat menarik benda-benda tertentu ya, seperti tadi besi, baja, dan nikel. Oke, selanjutnya kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia tentang formulir. Formulir adalah lembar yang berisi data diri sesuai dengan tujuan formulir itu dibuat. Contoh formulir diantaranya adalah formulir daftar riwayat hidup, formulir pendaftaran ekstrakurikuler, formulir pendaftaran lomba olimpiade IPA ataupun matematika, dan formulir buka rekening di bank. Oke, apa sih tujuan formulir itu? Jadi tujuannya adalah untuk penyeragaman pendataan, kemudian untuk mempermudah penggolongan data, untuk memudahkan prosedur dan tata kerja, sebagai alat instruksi kerja, dan sebagai alat perencanaan. Oke, proses pengisian formulir diantaranya kalian harus menulis data dengan benar sesuai dengan fakta. Kemudian menulis dengan tulisan yang dapat dibaca, dan hindari coretan agar data pada formulir tidak diragukan kebenarannya. Oke, ada pertanyaan nih. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Jawabannya adalah agar pengisi formulir itu mengetahui cara mengisinya dan tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir. Kemudian, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan pada formulir pendaftaran? Jawabannya adalah biasanya seperti nama, ada tempat dan tanggal lahir, nomor identitas atau NIK, alamat tempat tinggal, nomor HP, ada email, dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Jawabannya adalah untuk mempermudah proses pendaftaran atau kegiatan setelah pendaftaran.
Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, jawabannya adalah akan terjadi kesalahpahaman atau pengisi formulir tidak serius dalam pendaftaran. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir pada bagian alamat? Nah, jawabannya adalah untuk mempermudah proses pengiriman surat. Oke, berikutnya kita akan belajar pada materi IPS yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kemudian yang kedua ada menyediakan cadangan pangan. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan proyek industri. Oke, kerjasama negara ASEAN diantaranya adalah SEA Games. Nah, ajang SEA Games ini adalah pesta olahraga antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi tingkat regional ini telah diselenggarakan sejak dekade 60-an. Nah, ajang tersebut adalah perwujudan kerjasama bidang sosial dan budaya. Ajang SEA Games ini juga dapat memajukan sektor ekonomi, terutama di bidang pariwisata atau turisme yang merupakan efek samping menjadi tuan rumah ajang tersebut, yang penyelenggaranya dilakukan secara bergiliran. Oke, kita akan mengenal bendera dan logo ASEAN. Jadi, bendera ASEAN ini melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Logo ASEAN ini berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan logo ialah warna biru, merah, putih, dan kuning. Oke, kita akan mengenal makna warna bendera ASEAN. Jadi, warna biru ini melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Selanjutnya makna gambar bendera ASEAN. Ikatan rumpun padi ini melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Nah, lingkaran ini melambangkan kesatuan ASEAN. Oke, berikutnya pengertian logo itu sendiri. Jadi logo ini merupakan bagian dari reklame ya. Logo itu adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran SBDP tentang reklame. Oke, Pak Mono sudah sering kali mengulang tentang materi reklame ya. Jadi reklame itu adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan dari reklame diantaranya adalah agar suatu produk itu dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh dari reklame diantaranya adalah poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Ciri-ciri reklame yang baik diantaranya adalah reklame ini dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran. Slogan jelas dan mudah dimengerti. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Kemudian ilustrasinya juga menarik dan mudah diingat, serta tata letak gambar dan tulisannya juga baik. Bisa kalian lihat pada contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pelajaran PPKN tentang keberagaman sosial dan budaya. Nah, materi ini juga sudah sering kali Pak Mono ulang ya. Jadi keberagaman sosial dan budaya disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta kekayaan budaya di Indonesia. Jenis keberagaman sosial budaya itu meliputi keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, keberagaman seni daerah, keberagaman pakaian adat, dan lain sebagainya. Oke, berikut ini adalah contoh keragaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Jawa, berasal dari Pulau Jawa, suku Sunda berasal dari Pulau Jawa juga, suku Melayu dari Pulau Sumatera, suku Betawi dari Pulau Jawa bagian barat, kemudian Madura dari Pulau Madura, Bugis dari Sulawesi, dan suku Dayak dari Pulau Kalimantan. Selanjutnya masih ada ratusan suku bangsa di Indonesia ya, bisa kalian cari sendiri di Google.
Oke, berikut ini adalah contoh keragaman bahasa. Di antaranya ada bahasa Jawa yang biasa digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Sunda di Jawa Barat, bahasa Madura di Pulau Madura, bahasa Betawi di DKI Jakarta, bahasa Batak di Sumatera Utara. Oke, contoh keragaman rumah adat. Nah, kali ini Pak Mono hanya memberikan contoh sedikit ya. Ini ada rumah joglo berasal dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat, dan honai dari Papua. Oke, sekarang kita akan mengenal keberagaman ekonomi. Jadi, keberagaman ekonomi adalah kondisi kegiatan ekonomi di dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda. Manfaat dari keberagaman ekonomi ini dalam masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang kehidupan. Kemudian keberagaman ekonomi ini juga bergantung pada wilayah tempat tinggal penduduk itu sendiri. Contoh dari keberagaman ekonomi diantaranya adalah keberagaman jenis pekerjaan seperti ada yang bekerja sebagai petani, polisi, pedagang, guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada keberagaman peternakan, misalnya ada yang ternak ayam, bebek, kambing, sapi. Kemudian lagi ada keberagaman perdagangan, misalnya ada yang berdagang pakaian, elektronik, sembako, makanan, dan lain sebagainya. Oke, manfaat keberagaman usaha di sekitar kita diantaranya adalah untuk memudahkan mendapatkan barang yang kita inginkan, kemudian terciptanya lapangan pekerjaan, dan suatu desa akan maju jika usaha masyarakatnya semakin beragam. Oke, jangan lupa kalian apabila membeli sesuatu silakan beli di warung tetangga agar usaha mereka juga ikut maju ya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.